Halo, kami dari kelompok 12. Saya Aldi. Saya Ataya, saya Nadifa, saya Senisa. Saya Aji. Selamat menyaksikan. Informasi pertama, pemirsa, Grup Lipo mengumumkan pembangunan kota baru berskala internasional dengan nama visioner Meikarta di koridor Jakarta-Bandung. Proyek prestisius kota baru Meikarta dengan nilai proyek 278 triliun rupiah. Di dunia properti sudah lebih dari 10 tahun tidak ada pentolan yang terjun untuk membangun besar-besar. Katanya jadi kota mandiri, iklannya artis-artis. Ya gimana kita nggak tergiur coba? Wah udah murah, unitnya murah, iklannya bagus. Dulu iklannya aku ingin pindah ke Meikarta, sekarang jawaban saya tidak ingin pindah ke Meikarta. Saya ingin tetap di Jakarta saja. Bohong semua. Ada cara lain untuk hidup. Cara mudah untuk menggapai cita. Semua ini dapat menjadi milik kita. Aku ingin pindah ke Meikarta. Meikarta adalah nama sebuah kota baru yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Kota ini dibangun oleh Lipo Group dengan luas 22 juta meter persegi yang sudah dirancang sejak tahun 2014 dengan pengerjaan fisik yang sudah dimulai sejak Januari 2016. Rencananya, kota Meikarta akan menjadi yang terbagus dalam segi fasilitas di Asia Tenggara karena konsepnya mengacu pada tata ruang kota New York. Meikarta dibangun bukan tanpa alasan, melainkan karena Meikarta merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang ingin menghuni di tempat yang serba modern dan bebas dari segala persoalan kota yang ada. Mega proyek Meikarta dibangun di lahan seluas 500 hektar dengan nilai investasi 278 triliun rupiah. Proses pembangunan proyek Meikarta bukan suatu hal yang mudah, karena rencana pembuatan Meikarta faktanya dalam perizinan diberikan oleh Pemda Bekasi berdasarkan pada PP Kabupaten Bekasi. Luas lahan 84,3 hektar saja, tetapi ini bertolak belakang dengan yang diajukan. Tindakan penyuapan terjadi dan melibatkan bupati dan beberapa kepala dinas kota Bekasi untuk mendapatkan izin penuh. Hal ini melanggar pasal 55 ayat 1. Selanjutnya, proyek Meikarta juga melanggar pasal 43. Perusahaan Lipo sebagai pendiri mega proyek Meikarta telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi nomor 12 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bekasi. Menurut pasal 43 ayat 1 menjelaskan bahwa pemanfaatan lahan dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi, perizinan, pemberian intensif, disintensif, dan pengenangan sanksi. Ketentuan tersebut dilanggar oleh proyek Meikarta dalam proses pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan zonasi kawasan yang disebutkan di pasal 43 ayat 1 bahwa pembangunan proyek Meikarta tidak sesuai dengan ketentuan kawasan yang ditetapkan. Pembangunan yang berada di Kecamatan Cikarang Selatan serta lahan pembangunan masuk di Desa Cibatu, Desa Sukaresmi, dan Desa Serang. Daerah Desa Serang merupakan kawasan industri, setengah luas dari kawasan yang dipergunakan untuk kegiatan industri. Pendirian Meikarta di desa tersebut akan merubah fungsi kawasan industri yang sudah ditetapkan sesuai rencana tata ruang. Kota Meikarta nantinya akan dijadikan pemukiman ini bertolak belakang dengan ketentuan zonasi yang berlaku, khususnya di Desa Serang. Proyek Meikarta juga melanggar pasal 45 tentang penataan perkotaan bahwa adanya fungsi kawasan, kawasan lindung, dan kawasan budidaya. Proyek pembangunan kota Meikarta tidak mematuhi aturan tersebut. Kawasan lindung yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi tentang kawasan hutan. Pembangunan yang dilakukan sedikit banyak berpengaruh terhadap pelestarian hutan yang ada di Desa Sukaresmi, karena lahan Meikarta masuk kawasan hutan 1,7 hektar. Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta sempat mengadukan persoalan adanya dugaan kegagalan serah terima unit.
ke masing-masing anggota perkumpulan komunitas peduli konsumen Meikarta, ke DPR pada tanggal 23 Juni 2022 dan ke Presiden pada tanggal 27 Juni 2022. Komunitas ini menganggap PT Mahkota Sentosa Utama selaku pemilik mega proyek pembangunan apartemen Meikarta terindikasi tidak punya etiket baik untuk membangun apartemen, membalikan dana para pembeli atau membayar kompensasi atas kerugian yang diderita konsumen sehubungan dengan pembelian atau pemesanan apartemen oleh masing-masing konsumen atau anggota perkumpulan komunitas peduli konsumen Meikarta. Para konsumen yang merasa dirugikan juga menurut hakim memerintahkan agar 18 orang tergugat menghentikan dan tidak mengulangi segala dan semua tindakan. Meminta hakim menyatakan bahwa 18 tergugat bersalah dalam perkara ini dan membayar kerugian material dengan total 56 miliar rupiah. Tergugat juga diminta untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di 3 harian koran nasional sebesar setengah halaman. Meski diterpa berbagai isu miring, PT Mahkota Sentosa Utama selaku pengembang proyek Meikarta masih fokus melakukan pembangunan. Dari 3 distrik yang direncanakan akan dibangun, pembangunan saat ini berfokus di distrik 1. Di distrik 2 sudah terdapat beberapa bangunan yang dapat dimanfaatkan, sementara di distrik 3 masih berupa tanah merah. Di distrik 1 sudah terbangun ribuan apartemen yang sudah diserah terimakan kepada pemiliknya. Sekitar 1.000 unit telah dihuni dan beberapa telah disewakan. Selain apartemen, terdapat pula industri makanan dan minuman dari berbagai merek terkenal. Selain itu, ada swalayan minimarket yang mendukung perekonomian pada kawasan Meikarta. Sarana hiburan juga terdapat di sini. Fasilitas pendidikan yang ada di Distrik 1 Meikarta terdapat Universitas Pelita Harapan yang telah menerima mahasiswa sejak Januari 2022. Beralih ke Distrik 2, terdapat beberapa restoran yang dapat dinikmati dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, yaitu Universitas Paramadina yang telah menerima mahasiswa sejak Maret 2022. Untuk mengatasi kejenuhan kota, di Distrik 1 Meikarta terdapat Sentra Park Meikarta yang dapat dinikmati oleh penghuni Meikarta maupun oleh masyarakat umum. Sentra Park Meikarta terbangun di atas lahan seluas 105 hektar dengan danau buatan seluas 25 hektar. Proses pencairan proyek Meikarta adalah contoh nyata ketidakpatuhan terhadap tata kelola yang semestinya. Pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Bekasi menunjukkan kegagalan serius dan mengabaikan aturan penting demi mencapai ambisi komersial yang diberikan. Proyek ini tidak hanya mengecewakan para konsumen yang telah menaruh harapan dan membayar uang muka, namun juga menjadi bukti kegagalan manajemen di tubuh pengembang. Selain pelanggaran izin yang menghambat kelancaran proyek, keterlibatan direktur operasional, konsultan, dan pegawai Lipo Group dalam kasus korupsi semakin memperburuk reputasi dan prospek proyek ini. Bangunan yang mangkrak seperti Meikarta seharusnya segera dirampungkan, bukan dibiarkan terbengkalai. Selain menciptakan pemandangan kosong yang menurunkan kualitas lingkungan, keberadaan ruang tak terpakai di wilayah perkotaan ini dapat mengganggu tata ruang dan mengurangi nilai ruang publik yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat.